Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lala Ye di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasanya di video kali ini pastinya aku kedatangan salah satu narasumber yang akan nge-share pengalaman tentang cerita horornya, cerita mistisnya, dan pasti kalian pengen tahu kan cerita apa sih yang mau dibawain. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa tetap support ya aku dan channel Serem Midnight dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, di samping aku udah ada narasumbernya. Kita langsung sapa-sapa. Halo. Halo. Kalau boleh tahu namanya siapa, silahkan sapa-sapa ke teman Serem Midnight. Halo, nama aku Vina. Oke, namanya Vina. Bukan Vina yang tragedi ya. Ini beda. Ini Vina ini anak indigo, teman-teman. Kenapa bisa dibilang indigo? Karena ya kalian pasti penasaran kan? Dengerin dulu dah ceritanya, nggak usah kemana-mana, kita langsung masuk detail ceritanya karena Vina ini datang ke sini mau menceritakan pengalaman mistis ya, mengenai kejadian bisa dibilang itu udah lama ya, tahun 2019 ya. Nah, terus kalau boleh tanya-tanya, Vina kan dari awal pertama aku ketemu ini sama kamu bisa melihat sosok-sosok astral karena dia tuh termasuk unik banget teman-teman. Jadi kalau Vina lagi nggak bisa ngelihat sosok astral, dia bisa ngelihat sosok astral itu dari mata adeknya. Iya. Betul. Betul. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu, Vina? Aku juga nggak tahu sih. Bisa. Pokoknya kalau aku nggak lihat, berarti adik aku yang lihat. Nah, aku bisa lihat dari mata dia. Oh, jadi kamu harus ngelihat, gitu. harus ngelihat di mata dia, biar tahu ada apa di situ. Nah, terus kan apa namanya, waktu tahun 2019 ini kan sempat ada kejadian yang dimana aku waktu awal kan belum kenal kamu ya kan. Akhirnya pas terjadilah itu aku nolongin. Nah, kamu ceritain deh seperti apa itu dari awal ya. Dari awal aku kenal si Pade. Jadi kan aku waktu itu punya tetangga sebelum aku kenal sama Cici ya. Itu Pade sama Bude. Dia sering masak. Nah, sering masaknya tuh banyak. Jadi suka ngebagiin ke tetangga. Cuman ada maksudnya ya ngebagiinnya itu. Aku lupa lagi. Ya, terus pas kamu dibagi-bagiin masakan ke tetangga itu kan kamu bilang tadi ada maksudnya. Iya, ada maksudnya. Awalnya kan tertuju ke ibu aku. Itu maksudnya untuk diapain maksudnya? Mau dijadiin tumbal kan sama dia. Oh, sama dia mau dijadiin tumbal. Mau dijadiin tumbal. Nah, terus pas udah kayak yang si Pade itu ngasih makanan segala macam kan ada tuh kejadian ibu yang kemasukan itu. Kesurupan. Awalnya kan aku nggak ngeh kalau itu dari dia. Kerasukan yang abis maghrib tuh. Terus kan aku ngetok-ngetok Cici ya, minta tolong. Karena aku kan nggak tahu waktu itu si Pade tuh sebenarnya bisa nolongin juga. Cuman nolongin dia tuh ada maksudnya gitu. Pengen ngejadiin mau tumbal. Awalnya kan aku minta tolong sama Cici. Terus Cici nolongin aku kan, biar ibu nggak kesurupan lagi. Sembuh lah tuh udah ditolongin Cici. Besoknya terulang. Sampai si Pade itu ngeliat kan, dia nggak suka kalau Cici yang nolongin ibu aku, maunya dia yang nolongin. Waktu itu kayak Cici lagi pergi ya. Ada sekali dia nolongin. Iya, jadi guys, ceritanya ini memang kita dulu kan tetanggaan bareng, aku sama Vina. Nah, terus ya namanya awal-awal sih
belum terlalu deket ya kan. Memang kita juga punya tetangga yang bisa dibilang sebut aja Pak D sama Bude. Mungkin kalian pernah ngeliat kan video aku yang random tentang cerita Pak D Bude ini. Nah, inilah tetanggaku yang aku bilang anak indigonya gitu, yang ibunya mau ditumbalin. Nah, jadi awalnya pada maghrib aku tuh ngedenger suara teriakan dari rumah Vina. Nah, itu aku sempat ya udah sih biasa aja. Terus pas malamnya kayaknya pas mau tidur ya. Udah jam 9 lewat setengah 10 tuh. Iya. Nah, itulah ngedenger lagi, baru aku langsung refleks keluar ke rumah Vina, dan di situ ditutup rumahnya. Aku ketok-ketok aja, kenapa. Nah, pas dilihat nggak taunya ibu lagi kemasukan di situ. Nah, ya udah atas izin Allah kita bantu. Di situ aman, ibu udah selesai. Nah, ternyata pas kita lagi bantu kayak gitu, si Pade ini ngintip ya, ngelihat dari jendela rumah Vina. Ya kita nggak tahu di situ maksudnya kenapa dia tuh kayak gitu kok ngeliatinnya sampai segitunya. Nah, udah dari situ udah selesai ya aku pulang dong balik ya kan ke kontrakan. Terus saling tetap mantau, selang berapa hari ya kita sapa menyapa aja kayak biasa gitu ke si Pade. Ya cuman kalau dari Vina dan keluarganya Vina itu memang ya mungkin dekat ya karena samping-sampingan gitu loh rumahnya. Nah, terus di situ juga aku sempat ada momen ya pas aku pulang itu. Nah, aku pulang ternyata aku dapat info dari Vina nih. Tahu-tahu malam-malam tuh ada orang yang mecahin kaca di samping kontrakan. Gitu. Nah, itu kamu sempat cari tahu gak, kayak ngelihat kepo gitu? Iya, kan aku bantuin Cici buat ngintipin itu juga. Atau si Pade kan. Terus lagi mantau-mantau, dia mau cari tahu apa di situ. Ngapain ya dia ke samping kontrakan ya? Gitu. Terus kamu merhatiin gerak-geriknya dia lagi ngapain tuh si Pade tuh? Ngintip-ngintip aja dia. Ngintip-ngintip kayak pengen tahu di dalam tuh ada apa. Terus yang katanya dia ke samping rumah itu, yang kayak mecahin sesuatu? Aku nggak tahu sih tujuan dia apa pas itu. Tapi ngedenger ada suara pecahan. Nah, itu pas banget posisinya tuh Vina ngedenger suara pecahan. Aku kan ada kontekan lagi kan sama salah satu tetangga yang di situ. Nah, yang di situ kan rumahnya tingkat si orang ini nih. Dia ngefotoin katanya di samping kontrakan Kalala ada orang gede katanya gitu. Siapa? Aku bilang gitu. Nah, ternyata yang si kakak itu lihat mungkin tuh sosok gitu. Ya mungkin sosoknya itu yang itunya si Pak D tuh ya kan. Peliharaan dia kan itu. Nah, ternyata pas besokannya itu barulah kejadian mamahnya Vina ini kumat lagi lah bahasanya gitu ya, kemasukan segala macam. Cuma sayangnya aku lagi nggak ada di sana. Nah, jadi dia gitu. Ngebantuin. Pas dia ngebantuin tuh dia kayak nutup aku ya, biar aku nggak ngelihat di situ. Nutup kamu dengan cara gimana maksudnya? Itu dia megang batu terus dia tempelin ke belakang badan aku. Batu bentuk apa itu batunya? Bulat. Ditempelin ke badan aku, terus aku jadi nggak bisa ngelihat. Yang tadinya kamu bisa lihat gitu? Bisa lihat, terus jadi nggak bisa lihat. Jadi sengaja dia tutup aku biar dia gampang ngituin ibu aku. Jadi itu kalau detailnya gimana sih? Karena kan kalau yang dari aku dengar itu kamu kayaknya simpelnya itu awal-awalnya gimana tuh? Pas ibu kamu mau kesurupan itu sebelum dia datang nolongin kayak gimana? Pokoknya tanda-tandanya pas itu dia tangannya kan kalau mau kesurupan ya udah berubah tuh biru semua ya kan. Kayak beku gitu ya. Abis itu udah mulai teriak-teriak gak jelas. Aku bingung, Cici waktu itu lagi gak ada. Terus si Padi tiba-tiba nongolin diri gitu aja. Nongol, kata kenapa ibunya, kata gitu. Aku bilang kesurupan. Terus ada yang bantuin nggak? Nggak ada, biasanya Cici sih yang bantuin. Aku bilang kayak gitu. Katanya sini Padi aja yang bantuin, kata kayak gitu. Di situ kan posisi cuman ada aku, Ayu sama ibu aku ya. Ayah aku kan lagi kerja. Dia tuh yang bantuin. Tapi habis ngebantuin ibu aku dia malah katanya
katanya mau ngebersihin aku biar nggak ngeliat kayak gitu-gitu lagi. Terus dia tempel-tempelin tuh batu di badan aku. Pas ngobatin ibu aku juga kayak gitu, pakai batu. Itu kamu lihat batunya kan tadi bentuknya bulat. Warna apa itu? Hitam. Terus Ngobatinnya juga aneh sih dia. Masa batu ditempelin ke pundak, ke jidat? Ditempelin kayak gitu. Itu kamu sempat tanya nggak ini batu apa Pak D gitu? Aku nggak nanya. Aku pikir kan dia ngerti ya. Jadi aku di situ belum curiga sama sekali. Pas ibu udah nggak kesurupan, aku di situ kok aku nggak bisa lihat ya. Biasa kan aku lihat tadi di luar tuh ada apa ya kan, karena di situ kan kebun ya belakangnya, kelihatan ada apa aja di situ. Di situ aku nggak bisa lihat. Terus kan aku bilang ke Cici kan besoknya pas Cici ada di rumah, tuh kayak gitu. Iya. Ya jadi Vina ini apa namanya sempat ngadu ke aku, katanya ibu abis ditolongin sama si Pak D. Ditolonginnya itu dengan medianya batu ya kan, terus batunya itu katanya ditempelin ke apa tadi, pundak terus ke jidat. Nah terus katanya di apa kayak mencet nomor handphone, kata kamu. Mencet nomornya. Iya kayak gitu. Tapi dia mencetnya di batu. Iya, mencetnya di tet gitu, kata aku bilang. Aku sempat mikir, itu ngapain kayak begitu, aneh banget. Terus sempat kita cek lah ibu, kita lihat sebenarnya nih ibu beneran diapain gitu loh. Nah terus itu kan lagi tuh kamu sempat bilang katanya yang kalau dileburin itu apa, mau dileburin? Yang waktu itu ibu katanya. Iya mau dileburin biar nggak kesurupan lagi, kata dia mah. Ngomongnya gimana itu Pak D itu? Katanya nanti biar ibu kamu Pak D yang urus, dileburin aja ya biar nggak kesurupan mulu, kayaknya setiap hari kesurupan mulu, bilangnya begitu. Ngomong begitu. Oke. Terus ya pas tahu begitulah aku cek kan, ternyata dari si beliau Pak D dia memang seperti sengaja udah menargetkan, bahkan sampai Vina pada saat itu aku udah pulang pun ke kontrakan ya, dia nggak bisa ngelihat ada sosok apa, ada ini apa. Padahal aku pribadi kok ini aneh ya, kok rumahnya Vina jadi aneh seperti ini. Pas akhirnya kita coba bantu Vina, kita coba netralisir lagi, kita bersihin apa yang udah beliau iniin lah ke badannya Vina gitu. Aku bersihin atas izin Allah. Baru aku suruh Vina, coba lihat rumah kamu sekarang kayak gimana. Jadi rumah Vina itu auranya nyampur ya. Yang kamu lihat waktu itu apa warnanya? Abu-abu. Abu-abu gitu ya, nggak jelas ya. Nah, terus kan kamu sempat ngeliat tuh di rumah Pade ada seperti apa tuh yang kamu bilang kayak apa ya, yang orang kayak galaksi Bima Sakti tuh orang bisa nembus itu apa? Iya. Kayak gitu kan. Di dalam makanya rumah dia nutup mulu ya. Nah itu kamu pernah ngelihat sosok apa yang keluar dari lubang itu tuh? Aku cuma ngeliat yang itu sekali doang tuh ya. Yang kata dia di rumah Vina kan, yang langsung ke dapur belakang itu sosoknya. Itu mah sekilas doang. Pokoknya itu sosoknya warna hitam. Sekilas kayak gundurwo tapi bukan. Apa itu yang kamu lihat? Aku nggak tahu karena itu kan bentukannya kayak manusia kayak kita gitu. Kurus. Rada gede. Oh. Iya, pokoknya itu masih bisa dibilang jenisnya seperti genderuwo lah ya gitu. Karena memang beliau itu pegangannya rata-rata itu semua. Emang gitu. Akhirnya pas udah alhamdulillah ya atas izin Allah udah kebantu, Vina bisa lihat semua gitu loh. Normal lagi. Akhirnya dia minta tolong untuk yang ini diiniin. Akhirnya kita beresin, kita bersihin sampai kita pagerin aja tuh, yang pagerannya nyambung ke tempat Vina kan waktu itu. Iya. Nah, terus ini ya, apa namanya? Vina kan pernah bilang ke aku yang waktu itu dia tuh ternyata udah mengincar ke keluarga Vina. Tapi nyatanya enggak. Kan karena waktu itu ibu aku dibantuin sama Cici. Jadi mungkin dia langsung ganti target ya ke orang berikutnya, tapi masih di sekitar situ. Ke siapa itu?
Inisial. Iya, inisial aja, jangan nama asli. Kita sebut aja si A gitu Si ya. A lah. Anak kecil ya si A Masih ini. kecil dia. Umur berapa kalau boleh tahu, kayak masih sekolah atau apa waktu itu? Si A ini gitu. Ya kelas 9 kayak SMP dia. SMP apa SD? Umur 9 tahun. Iya. Iya, umur 9 Pokoknya tahun. masih kecil lah dia. Masih kecil. Iya, umur 9 tahun berarti. Tapi ya. dapat kan dia si Pade. Iya, Ya kan? udah dapet ya Udah berarti. dapet. Berarti itu udah berhasil dia ngambilnya. Itu kalau boleh tahu ceritanya gimana sih kok bisa ini gitu loh? Posisi aku waktu itu udah pindah nggak di situ. Dengar-dengar dari orang ya, katanya dia meninggal kayak nggak wajar gitu. Karena kan mulutnya kebuka meninggalnya. Loh, kenapa kebuka? Gak tahu aku juga. Terus Kan itu dengar dari tetangga-tetangga situ loh cerita ya kan. Waktu itu kan kayak aku lagi main deh. Ada yang cerita kayak gitu, awalnya gejalanya badannya panas. Udah dibawa berobat kayaknya sama mamanya dia ya. Tapi nggak ketolong. Nah, terus kan sempet tuh kamu ada cerita ke aku, dan sampai sosoknya pun nyamperin aku, si A ini. Nah, kamu Iya. pernah bilang katanya kamu didatengin sama sosok itu. Itu ceritanya gimana kok dia bisa datang ke kamu gitu? Pakai posisi aku sebelum main itu ya. Tiba-tiba dia marahin. Kayak mau minta tolong ya. Cuma dia nggak bisa ngomong. Karena mulut dia kan kebuka aja, nggak bisa mingkem sama sekali ya kan. Oh, itu berarti posisi kamu lagi main. Mau berangkat main itu. Mau berangkat main, terus kamu ngelihat, berarti bener-bener ngeliat kayak mungkin rohnya dia atau mungkin ininya korinnya dia gitu ya. Terus selang sehari dia meninggal, diparanin. Itu dia nyamperin kamu, ada maksudnya dia nggak bisa ngomong, cuman mangap gitu. Tapi dia nangis. Oh, nangis. Dia Itu nangis. ada tanda nggak, maksudnya kayak dia tuh nunjuk atau dia gimana, kayak Nunjuk ke gimana? rumah si Pade. Aku tahu dia minta tolong, cuman kan dia nggak bisa ngomong ya. Jadi akhirnya aku sarankan dia minta tolongnya ya ke Cici. Iya sih. Bener-bener nih anaknya. Jadi emang aku tuh waktu itu nggak tahu apa-apa teman-teman. Jadi tahu-tahu kok ini ada yang datang nih, siapa nih, aku bilang gitu, anak kecil nih. Mana serem, masalahnya itu kondisi bener-bener kayak orang gantung diri lah. Orang gantung diri tuh lidahnya keluar ya kan. Tapi dia matanya melek gitu, matanya ada gitu. Nah kan terus yang bikin anehnya lagi, ternyata di belakang dia itu ada sosok besar. Kasihan Gitu. banget dia. Nah itu apa namanya, sempat ya kan, kayaknya Vina juga tahu dia tuh sebelum meninggal ya kan, rep-repan kan, dia mau minta tolong susah kan. Kamu pernah ngomong itu ke aku, secara ininya dia ada ngasih tahu ke kamu gitu loh. Secara apanya sih, kayak gaibnya gitu. Nah itu kayak gimana itu pas dia nyeritain ke Vina gitu, Vina dikasih penglihatan seperti itu, yang dia apa kayak nggak bisa ini, tiba-tiba kecekek gitu kayak orang itu. Mungkin dia juga sadar ya itu. Ya kan bukan penyakit biasa, kayak kiriman kayak gitu tuh. Kayak dia sadar. Cuman dia nggak bisa ngomongnya. Dia cuma nunjuk-nunjuk aja dia. Berarti ya parah ya kalau dibilang sampai ada korban, karena memang inisial A ini anak kecil ya kan. Kalau dari yang udah ditelusurin sama aku, itu dia tuh kayak kondisi lagi tidur terus apa namanya, seperti ketindihan, dierap-erap gitu, kayak orang yang langsung kesedak, nggak bisa nafas gitu. Nah dari situ dia tuh sebenarnya udah teriak kayak minta tolong, tapi nggak ada yang denger dan nggak bisa dia gitu loh. Nah akhirnya ya itulah lewat gitu. Dan ya pas aku telusurin di tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, gitu.
itu ini apa namanya, memang ada sosok besar banget di belakangnya itu yang ngerantein lehernya dia gitu loh. Jadi dia tuh kayak ibarat kita punya binatang. Binatang itu dia binatangnya. Iya, seperti itu. Kayak gitu. Apa tuh? Nah terus apa namanya? Selain itu juga Vina ini kan random ya kan. Apa namanya? Selain yang pokoknya setelah dari yang Pak D ini, kamu kan ada sempat pindah-pindah ke tempat lain juga. Nah, setelah kejadian itu kan udah pindah ya? Iya. Pindah. Terus apa namanya, dari situ pas udah pindah, apa kamu masih suka diteror gak sama si Pak D? Pas udah pindah udah enggak. Nggak diteror gitu? Udah enggak. Kan dia juga nggak tahu tempat aku di mana. Ya kan? Terus kondisi ibu aman? Pas pindah. Gak amannya waktu itu karena tempatnya banyak penghuninya. Sama di situ juga di kontrakan baru banyak penghuninya. Iya, tapi kan itu bukan kiriman, beda ya kan? Beda-beda. Ini mah emang benar-benar penghuni situnya. Terus itu di situ ibu masih suka kemasukan? Kemasukan, masih sering lah. Cuman gak separah yang waktu tetangga sama si Pak D. Jadi guys, mamahnya Vina ini bisa dibilang iga jarang, gampang banget kemasukan gitu. Terus pas waktu suka kemasukan gitu kan kita udah nggak ada kontekan, sudah pisah juga ya, udah jauh ya. Itu ini apa namanya, yang ngobatinnya siapa, yang nolongin ibu? Aku sama adik aku kadang kalau lagi nggak ada ayah. Lama nggak itu? Lumayan. Cuman nggak terlalu lama-lama banget, nggak kayak Cici ya. Cici kan bener-bener total banget ya. Beda sama aku. Iya. Nggak berontak gitu ibunya. Ih, berontak. Cuman kita tahan kakinya sama tangannya. Emang kalau kemasukan kayak gimana? Kayak pengen nyekek-nyekekin orang tau. Ya serem banget. Ibu ya. Ini kan jujur ya ini mah. Iya benar-benar. Terus juga apa namanya, ya memang banyak cerita-cerita yang random sih ya. Jadi emang kita nih mungkin memang udah dipertemukan ya kan untuk melawan hantu-hantu ya kan. Terus aku ngebantu ibu karena ibu iga jarang, banyak juga yang iseng-iseng terus kenanya ke ibu gitu. Terus entah itu ada penghuni yang tinggal di situ waktu itu ngeganggu, kena altap jadi rewel ya kan waktu itu, kena si Dede. Nah kira-kira kalau dari Papi ada pertanyaan-pertanyaan nggak yang mau ditanyain ke Vina? Yang berbeda ya. Berarti kan dari kecil udah bisa lihat atau memang perjalanan aja? Iya, dari kecil udah bisa lihat. Kecil bisa lihat. Oh, terus ada pengalaman. Itu kan berarti udah selesai tadi ya ceritanya, pengalamannya. Random. Iya. Sampai sekarang masih kambuh nggak? Mamanya udah enggak ya? Udah enggak. Oh, berarti itu gangguan di tempat sananya. Iya. Terus kalau apa? Kalau kelihatnya itu hanya lihat sosok atau bisa nelusurin sampai kemana gitu, misalnya oh ini kalau kiriman orang, terus orangnya siapa atau kemana? Enggak, aku cuma ngeliat aja. Oh cuma lihat aja, berarti cuma lihat sosok ya? Nggak bisa nyari tahu itu siapa, dari mana, kemana gitu? Iya, enggak ya? nggak bisa. Mungkin perlu pelajari sih. Itu pengalaman paling seram apa tuh yang pernah dilihat? Pengalaman paling seram? Kepala buntung kata ibu tuh. Oh iya, yang di depan itu ya, kepala buntung sih. Oh, ceritain coba gimana? Iya, ceritain tuh. Kayak gimana itu kepala buntung? Iya, dia tuh tetangga aku depan rumah aku ya. Depan rumah. Waktu itu malam-malam aku biasa nongkrong depan rumah terus waktu di Sipon tuh ya. Gak sengaja ngeliat di genteng tetangga aku tuh ya. Ada kepala, tapi nggak ada badannya. Hah? Kepala buntung, kepala aja nggak ada badannya. Aku pikir kepala buntung yang badan tapi kepalanya nggak ada. Kepala aja, itu kepala doang. Iya, kepala aja. Oh ya ampun. Terus gimana tuh?
kan aku nggak mau kepo ya, nggak mau nyari tahu. Ditambah itu tuh rumah ini guru ngaji. Iya, rumah guru ngaji. Emang kelihatannya serem banget sih rumah itu. Padahal kan dipakai tempat ngaji ya. Terus di dalamnya juga kayak ada penunggunya gitu. Nah itu kamu ngelihat berarti bener-bener diwujudin sama dia, Iya. ditampakin ya. Terus pas kamu ngeliat kepala buntung itu kamu nggak diikutin kah atau gimana? Enggak. Langsung masuk ke dalam sih, soalnya takut. Memang sih Vina itu dari dulu kalau ada sesuatu, ada sosok, dia kalau ngelihat atau mungkin sosok itu yang benar-benar nampakin ke Vina, Vina tuh nggak mau yang gimana ya, karena dia memang takut. Bahkan pernah aku sampai tanya, kamu lihat apa, ini apa, dia nggak berani gitu, nggak berani. Bahkan dia sendiri pernah ngomong, katanya aku lagi makan nih, makan apa lagi tuh, kita suka beli ceker-ceker gitu ya, apa tuh, nah itu Vina ngelihat aku sampai takut katanya. Gara-gara Cici makanin tulangnya, tapi bukan cicinya. Wujudnya doang Cici, padahal mah bukan. Yang kamu lihat apa? Harimau kan waktu itu. Kamu bilang beda-beda ya Macan katanya. apa ya? Yang kamu bilang sebelah ini sebelah itu lagi tuh apa gitu. Sampai aku sampai pelongo loh, karena dia bilang katanya, Soalnya tulang keras ketelan Ci. iya itu aku beli tulang di mana ya waktu itu ya, jadi lupa aku juga. Emang suka banget kalau sama Vina tuh aku jajan pasti aku belinya tulang gitu loh. Dan Vina tuh posisi emang lagi di samping ibu sih, itu juga lagi ngamanin ibu ya kan, karena ibu habis ada something juga gitu. Ya aku makan santai aja gitu makan. Nah Vina bilang serem katanya gitu, takut, dia bilang mukanya beda sebelah, jadi sebelah yang apa gitu. Vina pernah ngomong kayak gitu. Jadi sama-sama empus gitu katanya, tapi cuma beda warna doang gitu. Udah dari situ langsung. Terus apalagi kayak banyak banget sih sebenarnya, mah random ya kalau yang ngeliat-liat itu gitu loh. Mungkin ibu juga pengalamannya banyak ya ibu ya. Kalau Tawa-tawa. kamu lihat, kamu udah lihat makhluk itu tahu nggak kamu lihat dia? Itu kayak emang sengaja nunjukin gitu. Oh, tapi mereka nggak ngejar atau nggak sengaja memang? Enggak, tapi pernah sampai ngejar. Oh, Bener, pernah. benar. Gimana? Iya. Terus gimana nanganinnya? Ya aku lari aja ngumpet, aku takut, bener-bener Kan takut. ngumpet dia bisa masuk. Iya, justru itu serem banget. Aduh. Paling ya megang itu, Papak gitu. ya semacam itulah, biar nggak diinin sama dia. Takut aku. Itu apa yang ngejar kamu sampai kamu takut? Nggak kelihatan wujudnya, tapi rambutnya panjang banget. Tapi kayak bukan kuntilanak ya. Aneh banget. Rambutnya panjang tapi nggak kelihatan. Oh, jadi keinget yang waktu kita beli apa ya itu ke yang pinggirannya itu danau. Yang pas kita pulang, kita kan naik motor nih ya kan. Itu dari tengah danau ada yang gitu loh. Apa sih kayak hantu banyu gitu yang tangannya begini basah semua, telapak tangannya kayak bebek gitulah. Begitu tuh. Sekilas doang sih aku mau lihatnya, nggak yang bener-bener. Iya, karena kamu kan lagi tuh duduknya ini nggak ngeliat di motor. aku yang takut. Itu ada yang ngikutin, nggak jelas. Nah terus apalagi banyak sih ya Pi sebenarnya dia nih. Yang paling bikin trauma maksudnya ada yang pernah diteror berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan gitu? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma Nggak ada. sehari sekilas-kilas gitu Sekilas aja, iya. Oh, bagus dong. Soalnya kan ada orang yang diteror gitu, sudah dia tahu dia bisa lihat, akhirnya diikutin terus berbulan-bulan. Mati berdiri aku gitu kalau ya. diteror. Hati berdiri. Iya. Nah terus kan Vina kesini nih. Kita sebenarnya udah janjian dari kapan tahu ya, karena udah berapa tahun juga nggak ketemu sama Vina. Itu pas kesini kamu dari rumah tuh apakah ada niat males atau gimana, atau mager gitu hawanya? Enggak sih. Enggak sih, nyaman ya. Pas nyampe sini kamu ngerasain auranya gimana? Hawanya? Positif ya, nggak ada negatif. Nggak ngeliat apa-apa di sini? Enggak. Kan aku juga udah lumayan lama Ci nggak ngeliat. Oh, udah lumayan lama Iya. ya. Berarti kalau kamu nggak ngeliat berarti altap dong ngeliat. Ih begini ya, nggak jelas. Iya, ya sih ya bisa begitu ya. Aku baru tahu loh, karena memang dari dulu pas waktu Vina masih SD ya, waktu itu ya masih SD. Kalau aku lagi tanya,
Pina nih ada lihat ini nggak kelihatan, nggak tahu. Adanya kan masih orok ya, masih berapa bulan ya waktu itu ya kalau nggak salah tuh. Digendong, diginiin mukanya. Coba tap, lihat aku tap. Baru Ih, ada kelihatan. sosok ini baru begitu. Kayak dipantulin gitu loh. Iya. Kayak gitu. Ini termasuk unik juga nih. Iya, memang kasus yang aneh juga ya. Iya, agak Bisa lain. begitu ya. Apa itu karena dia apa maksudnya penglihatan itu karena ada sesuatu atau kodam atau apa nggak bukannya? Atau memang itu? Enggak sih. Jadi kalah. Oh. Aku kalah sama dia. Oh alah. Iya. Lihat apa kamu? Setan. Gimana? Di mana Ada? setan? Aduh. Layar bawah Hmm. lemari Oh, itu mah cerita udah lama. Enggak, baru Ci. Belum Bukannya lama. dulu pernah juga deh yang kayak gini. Oke, nah ini kan ada yang seru nih katanya nih. Itu apa? Tentang apa? Coba detail dong ceritanya, yang benar-benar detail, jangan pelangkap bohong. Ayo, kita jangan ngelawak nih, ayo. Jadi waktu itu ayah pulang narik ya. Dia bawa lemari bekas nyembah itu ya. Hah, nyembah apa? Iya bener kan itu Lemari dupa. Ah? Oh, bekas kuburan. Lemari. Iya. Oh, abu keramat. Kayak orang Chinese punya tempat altar sembahyang. Iya, kayak gitu. Oh. Iya. Terus? Kalau itu gak lama ibu kesurupan, baru banget ditaro. Baru banget ditaro itu lemari, kesurupan. Gak berhenti-berhenti. Ih, berapa lama itu? Sejaman ada kayaknya ya. Udah dibacain sama ayah ya. Kayak selangnya semenit doang ya. Masuk lagi. Sampai berkali-kali pas lemarinya dibuang baru. Itu Selama kesurupan bener-bener susah banget ditanganinnya. ada omongan nggak yang pas selama ibu kesurupan, misalkan tuh karena apa gitu, misalkan saya nggak suka ini Enggak, gitu, enggak ada. Cuman teriak-teriak nggak jelas gitu. sama pengen nyekekin orang aja udah dia. Kayak gitu. Terus badannya ngangkat sendiri. Hah? Kita Kayak- aja megangin. Bertiga aja kalah. Kayak gimana, kayak kuyang, Iya. apa sih? Kayang. Ayang, Iya, kuyang. Iya, iya, kayak gitu. kayak kayang. Kayak kayang. Iya, Kayak ampun, gitu. serem banget sampai kayak gitu. Jadi dia kemasukan itu nggak ada bilang, biasa kan ada sosoknya atau apa. Wujudnya Nggak atau ngomong apa gitu, ngomong. Enggak ngomong sama sekali. Pokoknya dia teriak-teriak nggak jelas gitu. Nggak ada Dia tahu ya ngobrol. kenapa ada kesurupannya taunya. Tapi itu bisa tahu kalau misalkan dari lemari, dari mananya gitu. Karena kan pas sebelum nggak ada lemari tuh ya. Aman-aman Aman aja. aja. Nah, terus pas ditaruh lemari langsung. Terus pas begitu, Ngeresponnya badannya cepet banget soalnya. walah. Itu lemarinya berupa kayak gimana sih? Kok kenapa dibawa pulang gitu lemari? Maksudnya itu lemari mau buat tempat baju atau tempat apa gitu? Buat naruh sendal kayaknya. Oh, jadi itu mungkin meja altarnya tuh yang kayak ada sekat-sekatnya, Iya, mungkin yang iya, atas kayak ini gitu. buat naro dupa-dupa, yang bawahnya buat patung-patung gitu kali Pin. Iya, Ya. kayak gitu. maksudnya kan. Mau dipakai buat naruh sendal sepatu. ya gimana itu? Iya mungkin karena itu bekas altar gitu kan, mungkin ada energi-energi tertentu ya di Iya. situnya. Iya. Pas lemari dibuang udah nggak kayak gitu lagi. Iya benar. Mungkin kalau kata tuh kurang ajar, tempat buat ini Dipakai kayak gitu. buat naruh Jadi sendal selama itu sepatu. nggak kelihatan sama sekali sosok apa yang di Enggak. situ, nggak ada. Pas yang masuk ke ibu gitu. Nggak Aku ada nggak ngeliat sekali. sama sekali. Cuma kemasukan terus ternyata gitu aja gitu, Iya. tapi nggak ada kelihatan makhluknya atau apa. Nggak kelihatan. Oh aneh juga ya. Mungkin Iya. tuh reaksi tubuh ya kayak ini ya, reaksi tubuh sensitif gitu. Ya, Vina juga kadang makanya dulu tuh kalau ada something entah di rumahnya, aku ngeliat nih misalkan ini ada yang lagi ngirim mau ke Pina, tapi Pina nggak tahu, nggak ngeliat gitu loh, si Pina Nah nih. ini lihat apa? Kuntilanak. Yang di mana? kebun Oh, kebun yang sana. ya yang di Poris Oh iya, di situ banyak. orangnya satu dong
Iya, situ mah banyak. Emang di samping, udah mana sampingnya kuburan ya kan? Iya, Pas banget samping kontrakan. Samping kontrakan Sama mini aku. kontrakan itu sih. Iya, iya. Berarti parah ya. Terus gimana? Iya, nanti ada kejadian lain lagi nggak yang gimana gitu? Udah terakhir Sama- itu aja. Oh, tapi sendiri Iya. tuh nggak pernah kerasukan? Nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Kalau Mami, dia maksudnya kayak gimana? Dia ada yang leluhur atau gimana? Ada dampingin atau? Ada yang jaga Vina nih, nenek dari ibu. Dari dulu, dari pertama waktu kenal ada gitu. Berarti dia keturunan ya? Maksudnya kayak kamu yang turun dari leluhur ya? Cuman bingung kayak ini mau ke Pina apa ke Altap nih gitu loh. Karena masih mungkin bisa dibilang masih umur segini masih belum ngerti buat menerima gitu. Gitu. Takutnya misalkan diiniin, dikasih, diturunin, tapi ternyata orangnya nggak mendalami ke situ, jadi membelok gitu loh. Yang harusnya dia udah sadar, punya penglihatan. Contohnya Vina udah tahu nih, ya kan, Vina bisa ngeliat hantu, tapi ternyata Vina tuh kayak belum bisa menerima. Vina pengen masih ke dunianya sendiri gitu, masih mau main sama teman-teman, masih mau apa gitu. Karena dari awal kenal nih, Vina masih SD, si Altap ini adanya masih kecil, masih aku gendong-gendong kok, masih segede papang lah gitu dulu. Itu ini apa namanya, ya kalau nggak ke Pina ke Altap. Altap nangis, matanya dimelototin sama Pina buat dilihat gitu kan, baru ketahuan gitu. Susahnya gitu doang kalau Pina nggak bisa ngelihat. Kayak gitu, ngandelin adeknya, dibuka matanya, lihat, ngeliat, baru ketahuan ada sosok apa. Kayak gitu. Mungkin nanti suatu saat nggak tahu di umur berapa, apakah jatuhnya ke Altap gitu, kita nggak tahu ya. Karena memang yang neneknya ini masih tetap di ibu sih gitu, masih Dari intunya ibu ya. masih yang dari ibu. Udah gitu doang. Terus ibunya rasanya apa waktu kesurupan tuh? Oh, ibu pernah ngerasa yang pas di perut tuh yang ada ular, yang dulu yang aku hancurin itu ya. Nah itu ngerasanya kayak gimana tuh ibu? Sakit banget, kayak melilit begitu loh. Kan awalnya kan manggil tukang urut, kan Cici harus beli makan ya. Iya. Aku tuh manggil tukang urut, udah diklik, udah diurut, kok masih malah menambah sakit. Terus pas Cici pulang, Cici ngeliat ada rame-rame sendal, apa tapi pintu ketutup. Terus Cici nanya, di situ dah tuh. Ya kan sebelum kita pada pindah tuh, itu terakhir kita di situ. Itu. Iya, itu bener-bener pas lagi diindiin ya, perutnya tuh kayak ngebentuk gitu loh, kayak ada sesuatu yang melingkar gitu. Ya nggak tahu ya, dulu mah masih beringasan, nggak ngerti apa-apa, langsung main ini. Tahu-tahu ibu udah selesai aja, udah enakan kasih air, bacain udah gitu. Karena emang dulu tuh ibu setiap kalau mau kesurupan ya, nih telapak tangan dingin terus biru, dan yang bikin aku paling takut tuh tau nggak ibu nih, itu takut banget. Aku takut banget kalau ngeliat ibu udah begitu, tutupin aja, ibu udah mau kemasukan, tau-tau udah kemasukan. Iya. Udah Kalau kayak dulu gitu tanda-tandanya gitu. Sekarang mah enggak kayak gitu dia. Langsung. Cuma tangan pada biru, Ah. udah langsung. Iya. Ya, kalau dulu kan yang begitu udah ketawanya ngikik ya kan, tuh yang perempuan nggak tahu tuh dari mana tuh ular gak jelas gitu dulu. Ya alhamdulillah sih ya kalau sekarang mah udah ini, tapi walaupun udah jarang-jarang tetap masih kan ya ibu ya. Iya. Mesti harusnya sih ditutup sih. Kayak apa sih, di ibaratnya kita tuh kayak punya apa ya, defense ke diri kita. Jadi nggak bisa sembarangan gitu langsung, misalkan lagi bengong atau apa, ada yang halanginnya itu loh, proteksi. Jadi nggak bisa segampang itu langsung kemasukan, karena ibu nih bengong dikit, terus ibaratnya lagi lemes dikit atau apa, itu pasti gampang banget kemasukan gitu.
Itu tuh ciri-ciri ibu. Pokoknya mau diajak pulang mulu gara-gara banyak pikiran dia. Pulang kemana? Itu. Pulang sama hantu? Iya. Oh, jadi gimana ceritanya itu? Jadi tiap ada pikiran ya kan Bu, tiap banyak pikiran merem, terus tiba-tiba ngomong, katanya ikut gue pulang aja yuk, kata gitu. Terus nyekek dirinya sendiri. Oh iya, itu jeleknya ibu gitu, kalau kesurupan maunya nyekek orang mulu. Lebih parah nyekek dirinya sendiri. Aku lupa aku dulu, ibu juga ada kayak gitu, kayak sampai kita pegangin, sampai ayah juga pegangin ya, gitu. Cuman yang inget dulu amanin Altap dijauhin gitu, karena kan masih kecil, takutnya ini gitu. Iya, ya pokoknya pengalamannya Vina ya kayak gitu sih. Iya. Kayak random sama kayak aku, teman-teman random dia. Malah jadi di sekolah sering dibully nggak? Kalau teman-teman tahu nggak? Kamu tuh bisa lihat hantu gitu, kadang kan suka diejek atau gimana gitu. Ayah aku pernah bilang di belakang situ ada yang ikut duduk tahu. Tapi katanya orang nggak ada sih. Lu mah suka ngehalu aja digituin. Tapi cuma sama satu orang, itu pun sekali aja. Dibully. Terus aku nggak pengen bilang lagi kalau aku ngelihat, karena kan dianya nggak percaya. Itu. Bagus lah ya, berarti di sekolah nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada yang ngeremehin gitu karena dianggapnya halu atau apa gitu. Iya, nggak kayak aku. Iya, kalau aku kan digituin, dibilang halu. Emangnya? Iya, dimusuhin. Ya udah sih bodo amat. Pas giliran dikeroyok sama 16 orang kaget, tahu-tahu pindah. Kan bisa pindah begitu, yang dikeroyok orang lain. Gitu. Kayaknya udah ini kali ya ceritanya, udah cukup karena random ya kan, nggak apa-apa random. Yang penting kan kesini juga intinya silaturahmi ya kan, gitu. Karena udah berapa tahun nggak ketemu. Oke Vina, makasih udah datang ke sini, udah mau nyempetin cerita randomnya ya Vina. Mungkin next time kalau Vina punya cerita yang bener-bener epic, yang itu nggak random gitu ya, jadi berkepanjangan, kalau bisa sih jangan ya, kalau bisa jangan ada gangguan lagi sih ya, repot kalau udah kena ibu masalahnya gitu. Ya udah cukup aja deh sampai sini. Terus buat teman-teman Serem Midnight juga makasih yang udah support aku. Terus jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video dan notifikasi dari Serem Midnight. Dan terus di support ya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.